Perkenalkan, nama saya Angie Krisabel, NPM 2407 11060 dari Program Studi Bahasa Inggris S1 Universitas Widyatama. Judul presentasi saya hari ini adalah kesulitan dalam mempelajari bahasa Inggris dan cara mengatasinya untuk tugas bahasa Indonesia. Materi presentasi saya terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama, abstrak. Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional, yaitu bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antar negara. Bahasa Inggris sangat penting, tidak hanya untuk berkomunikasi urusan negara. Saat ini bahasa Inggris juga dipakai dalam pengantar pendidikan, bisnis, bekerja, bahkan digunakan dalam negara kita sendiri dalam sektor pariwisata. Oleh karena itu, setiap orang perlu untuk belajar bahasa Inggris. Namun, faktanya, banyak orang yang kesulitan dalam mempelajari bahasa asing ini. Bab 1, pendahuluan. Bahasa Inggris adalah bahasa asing. Tidak heran jika banyak orang sulit dalam mempelajari bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris, ada 4 hal yang perlu dipelajari dan perlu dilatih. Yang pertama adalah mendengar atau listening. Yang kedua, berbicara atau speaking. Yang ketiga, membaca atau reading. Dan yang terakhir adalah menulis atau writing. Dan ada 2 faktor yang mempengaruhi orang-orang dalam mempelajari bahasa Inggris, sehingga mereka mengalami kesulitan. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang datang dari dalam diri mereka sendiri. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu yang datang dari luar diri mereka, seperti lingkungan, keluarga, ataupun yang lainnya. Dalam menulis artikel ilmiah ini, saya menggunakan metode studi pustaka, yaitu dengan mempelajari jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian yang telah dipublikasikan di banyak sumber media di internet. Dan saya juga melakukan interview ke beberapa teman. Bab 2, landasan teori. Yang pertama, konsep bahasa. Bahasa adalah alat verbal untuk komunikasi yang digunakan sekelompok anggota masyarakat untuk berinteraksi dan mengidentifikasikan diri mereka. Faktor kesulitannya kan ada 2. Yang pertama, faktor internal dari dalam diri mereka sendiri. Contohnya seperti sikap malas siswa dalam belajar, motivasi yang kurang, konsentrasi yang kurang atau terganggu, dan cara siswa belajar itu sendiri. Dan banyak hal lainnya yang mereka mempengaruhi mereka dalam mempelajari bahasa Inggris. Sedangkan faktor eksternalnya yang mempengaruhi kesulitan mereka dalam mempelajari bahasa Inggris seperti faktor guru, sarana prasarana pendidikan, kebijakan penilaian, lingkungan sosial siswa, ataupun kurikulum sekolah. Bab 3, metodologi penulisan. Penulisan ini, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, menggunakan metode studi pustaka, yaitu dengan meneliti penelitian-penelitian yang telah dipublikasikan ke jurnal-jurnal yang tersebar di internet. Contohnya dengan menggunakan Google Cendekia sebagai alat pencari jurnal yang di mana jurnal ilmiahnya sudah terbukti keakuratannya. Lalu metode kedua adalah interview singkat tentang cara teman-teman saya menghadapi kesulitan dalam mempelajari bahasa Inggris. Bab 4, pembahasan.
Penelitian pertama yang saya gunakan adalah penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dan Yusniati dari Dialektika. Penelitian ini mengikut sertakan 400 responden yang menginformasikan bahwa mata pelajaran bahasa Inggris yang paling sulit dipelajari bagi mahasiswa adalah yang pertama grammar. 66% orang menyatakan grammar adalah materi tersulit. Yang kedua speaking 22%, yang ketiga listening 7%, yang keempat writing 4%, dan yang terakhir reading 1%. Lalu mereka juga memvoting faktor internal yang menunjukkan yang menyulitkan mereka dalam mempelajari bahasa Inggris. Yang pertama, mereka menganggap bahasa Inggris itu membingungkan. 77% orang menganggap bahasa Inggris itu membingungkan. Lalu 15% orang tidak suka dengan pelajaran bahasa Inggris. Ya, itu dari internal mereka ya. Lalu yang ketiga, 8% menyatakan bahwa bahasa Inggris itu tidak penting. Dan faktor eksternal yang mereka hadapi dalam hal ini, dalam penelitian ini adalah faktor guru. Seperti guru bersikap tidak menyenangkan, metode pengajaran guru kurang interaktif, kurang seru, kurang menarik. Yang ketiga, guru tidak ahli mengajar pelajaran bahasa Inggris. Mungkin kurangnya pengalaman atau kurangnya ilmu ya bisa mempengaruhi guru dalam mengajar pelajaran bahasa Inggris sehingga menyulitkan mahasiswa untuk memahami apa yang sedang diajarkan. Lalu penelitian kedua dari Linguistic Community Service Journal yang dipublikasikan oleh Dian. Hasilnya menunjukkan bahwa siswa selalu terkendala dalam pelafalan atau pronunciation. Lalu yang kedua kosakata atau vocabulary, dan yang terakhir adalah struktur bahasa atau grammar. Lalu Dian Dian pun eh, menginformasikan kepada kita cara mengatasi siswa yang malas belajar bahasa Inggris. Yang pertama, harus menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, yang menarik. Lalu, Dian juga menyarankan untuk rajin hafal kosakata dengan cara membiasakan diri berbahasa Inggris mulai dari percakapan sehari-hari dan dipraktekkan secara berulang-ulang agar terbiasa. Lalu yang ketiga adalah hasil interview dari 5 koresponden terkait cara mereka mengatasi kesulitan dalam berbicara atau speaking, mendengar atau listening, serta menambah kosakata baru atau vocabulary mereka. Dan sebagian besar mereka menjawab yang pertama adalah menonton film berbahasa Inggris. Ini dapat membantu mereka dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Yang kedua adalah mendengarkan lagu berbahasa Inggris. Rata-rata manusia mendengarkan bahasa Inggris saat mereka sedang santai, sedang kalem, di mana otak otomatis akan lebih rileks, sehingga ketika kita mendengarkan musik, lagu berbahasa Inggris, kita akan lebih mudah paham, lebih mudah nerep, lebih mudah mengingat, dan juga terkadang akan mengikuti lagu itu, akan ikut bernyanyi, sehingga melatih pendengaran dan pelafalan, serta menambah kosakata baru. Dan yang ketiga, mereka menyarankan untuk terus berlatih, karena bahasa itu harus terus dilatih. Kalau tidak, dia akan jadi tumpul. Sebagai penutup, saya berharap setelah menyimak paparan ini dapat membantu pendengar dalam menganalisa sebab yang menyulitkan dalam
belajar bahasa Inggris, dan dapat mencari cara yang paling efektif untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya.